Halo guys, kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan tugas kami yang kami buat dengan konsep podcast dengan materi kelembagaan. Dan di sini kami izin memperkenalkan diri dengan saya sebagai moderator Zalwa Abukasi dengan NIM akhir 580. halo, perkenalkan nama saya Trulistiando dengan NIM akhir 578. Halo, perkenalkan nama saya Teresia Taula dengan akhir 576. Saya Jonathan Ketuk dengan NIM akhir 583. Saya Imelda Kamalo dengan akhiran NIM 582. Kami dari kelompok 7 Hukum Ketenagakerjaan. Saya mungkin akan menjelaskan sedikit tentang materi kita, yaitu hukum ketenagakerjaan di Indonesia ini merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pekerja buruh dan juga dengan pengusaha atau pemberi kerja, dengan tujuan utama melindungi hak dan kesejahteraan tenaga kerja serta menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis dan adil. Dan juga mungkin kelembagaan ini sangat penting untuk kita bahas sekarang, karena dimanapun kita bekerja itu pasti kita menganut hukum ketenagakerjaan. Mungkin Atan lanjut untuk menjelaskan materinya. Oke, selanjutnya kita masuk pada penjelasan. Kelembagaan hukum ketenagakerjaan merujuk pada struktur dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa di bidang ketenagakerjaan. Ini mungkin mencakup lembaga pemerintah, badan independen, serta organisasi masyarakat seperti serikat pekerja. Kelembagaan ini dirancang untuk menjamin penegakan hukum yang efektif, termasuk pembinaan hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Selanjutnya ada kelembagaan hukum ketenagakerjaan. Pengantar hukum ketenagakerjaan di Indonesia merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja, dengan tujuan utama melindungi hak dan kesejahteraan tenaga kerja serta menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis dan adil. Selanjutnya kita masuk dalam asas kemanusiaan, yang dimana perlindungan pekerja sebagai manusia yang bermartabat, asas keadilan, pemerataan kesempatan kerja dan upah yang layak. Dan yang ketiga itu ada kepastian hukum, aturan yang jelas menghindari perselisihan. Dan yang terakhir ada asas keseimbangan, hak dan kewajiban yang seimbang antara pekerja dan pengusaha. Nah, selanjutnya yaitu kelembagaan ini dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama ada nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Berikut lembaga utama. Selanjutnya, lembaga fungsi utama dasar hukum Kementerian Ketenagakerjaan, penyusunan kebijakan nasional, pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Provinsi Kabupaten, Implementasi di Daerah, Inspeksi Lapangan, dan pelayanan penempatan kerja. PP nomor 99 tahun 2013, Badan Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial atau BPS PHI, penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Undang-Undang Nomor 2 2004, BPJS Ketenagakerjaan, penyelenggaraan jaminan sosial bagi pekerja atau kecelakaan kerja, pensiun, JHT. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Dewan Pengupahan atau Penetapan Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten, Undang-Undang Nomor 13 2003, serta pekerja atau buruh mewakili bekerja dalam negosiasi PKB atau perjanjian kerja bersama dan perjuangan hak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.
Nah, meskipun kuat secara yuridis, kelembagaan ini menghadapi tantangan seperti lemahnya pengawasan, ketimpangan negosiasi antara pekerja dan pengusaha, serta dampak digitalisasi kerja. Untuk mengatasi diperlukan penguatan edukasi hukum, peningkatan kapasitas serikat kerja, dan penegakan sanksi yang tegas. Bayangkan ini, kamu lagi kerja, tapi tiba-tiba diputus tanpa hubungan yang jelas atau upah telat dibayar. Siapa yang bisa menjawab? Nah, jawabannya ada di lembaga-lembaga hukum khusus yang dirancang untuk dilindungi hak pekerja dan pengusaha. Mari simak bersama-sama untuk lebih jelas mengenai materi ini. Yuk kita mulai. Apa itu hukum ketenagakerjaan? Hukum ketenagakerjaan adalah aturan yang mengatur hubungan antar kerja atau buruh dengan pengusaha melalui dari kontrak kerja, upah, jam kerja, sampai putusan hubungan kerja atau PHK. Di Indonesia, dasar utamanya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diubah lewat Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Hukum ini nggak cuma melindungi dari eksploitasi, tapi juga pastikan pengusaha bisa jalankan bisnis dengan adil. Tapi tanpa lembaga penegak yang kuat, aturan ini cuma jadi kertas kosong. Nah, lembaga-lembaga yang ini bikin hukum hidup dari pencegahan sampai penyelesaian sengketa. Kita masuk pada poin selanjutnya, kelembagaan hukum ketenagakerjaan merujuk pada struktur dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan, pengawasan dan penyelesaian sengketa di bidang ketenagakerjaan. Ini mencakup lembaga pemerintah, badan independen, serta organisasi masyarakat seperti serikat pekerja. Kelembagaan ini dirancang untuk menjamin penegakan hukum yang efektif, termasuk pembinaan hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Lembaga-lembaga hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang berperan dalam mengatur, mengawasi, dan menyelesaikan berbagai masalah ketenagakerjaan. Yang pertama, Kementerian Ketenagakerjaan yang memiliki fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Yang kedua, Dinas Tenaga Kerja melaksanakan kebijakan teknis dan pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan di daerah. Yang ketiga, Lembaga Kerja Sama yang memiliki fungsi wadah komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan. Yang keempat, Pengadilan Hubungan Industrial yang memiliki fungsi menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui jalur hukum. Yang kelima, Lembaga Mediasi dan Konsiliasi Hubungan Industrial yang memiliki fungsi menjadi pihak penengah dalam penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha di luar pengadilan. Yang keenam, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS yang memiliki fungsi menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, serta jaminan pensiun. Yang ketujuh, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang memiliki fungsi melindungi, membela, dan memperjuangkan hak serta kepentingan pekerja. Yang kedelapan, Dewan Pengupahan yang memiliki fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penetapan upah minimum. Itu Badan Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial BPSPHI dan lembaga Bipratit, dan juga ini penengah sebelum ke pengadilan. BPSPHI adalah tingkat nasional dan daerah, diurus mediasi dan konsilisasi. Sementara lembaga Biprait, perusahaan pekerja atau tripartit, plus pemerintahan selesaikan isu di level perusahaan seperti perjanjian kerjasama PKB. Dan juga mungkin ada beberapa orang yang bertanya, semisalnya kayak apa saja lembaga yang berperan dalam menyelesaikan perselisihan lingkungan industrial, yaitu dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melibatkan beberapa lembaga penting, yaitu yang pertama Bipratit, yaitu perundingan langsung antar pekerja dan pengusaha, dan jika tidak selesai baru dimasuk ke mediasi konsilisasi atau arbitrage di bawah Dinas Ketenagakerjaan. Dan apabila tidak mencapai kesepakatan sengketa dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial PHI, dan juga semua lembaga ini dibentuk untuk memastikan perselisihan diselesaikan secara adil, cepat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dan juga ada pun yang bertanya mengapa kelembagaan ketenagakerjaan penting untuk melindungi pekerja dan pengusaha, yaitu kelembagaan ketenagakerjaan itu penting karena menjadi dasar untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Lembaga seperti Sekretariat Pekerja, LKS Diplomatik, Kemenkar, dan Disnaker memastikan pengawasan norma kerja, memberi ruang dialog, mencegah konflik, dan menawarkan jalur penyelesaian sengketa yang jelas. Dan juga tanpa kelembagaan ini hubungan kerja akan rentan terjadi penyalahgunaan dan ketidakpastian hukum. Jangan lupa BPJS Ketenagakerjaan. Meski lebih ke jaminan sosial, mereka penegak hukum soal asuransi kecelakaan kerja, JKK, dan pensiun. Kalau perusahaan nggak daftarin pekerja, BPJS bisa lapor ke Kemenkar untuk sanksi. Dan di tingkat daerah, ada Dinas Ketenagakerjaan yang ada tangan Kemenkar lokal, plus Ombudsman RI yang awasi pelayanan publik ketenagakerjaan kalau ada administrasi yang bermasalah. Kenapa lembaga ini penting? Contoh nyata lembaga-lembaga ini enggak cuma teori. Ambil contoh kasus PHK di sektor tekstil 2023. Ribuan pekerja demo karena PHK tanpa pesangon. PHI yang jadi penentu dan akhirnya perusahaan bayar kompensasi penuh. Atau pengawasan Kemenaker yang tutup pabrik nakal karena jam kerja melebihi 8 jam tanpa lembur. Intinya, lembaga ini pastikan hubungan industri harmonis, pekerja aman, pengusaha produksi ekonomi jalan. Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Ini pengadilan khusus untuk sengketa buruh pengusaha. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. PHI ada di lingkungan Pengadilan Negeri tingkat provinsi dan Mahkamah Agung. PHI berwenang adili 4 jenis sengketa. Yang pertama perselisihan hak, misalnya tunjangan yang ditolak. Yang kedua perselisihan kepentingan atau negosiasi gaji. Yang ketiga PHK dan yang keempat pemogokan. Pada saat ini kita masuk dalam sesi Q&A. Yang pertama, apa perkembangan terbaru Lembaga Hukum Ketenagakerjaan pada 2025? Pada tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional atau yang disingkat DKBN melalui keputusan Presiden dengan pengumuman dan pelantikan segera setelah November 2025. DKBN adalah lembaga permanen setara kementerian yang dipimpin tokoh buruh, serikat pekerja, dan akademis untuk kawal pekerja termasuk pengupahan dan pencegahan PHK via Satgas PHK. Selain itu, terbit Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2025 tentang pedoman bantuan sosial ketenagakerjaan. Sekian. Itu dia teman-teman, gambaran singkat tentang kelembagaan ketenagakerjaan Indonesia dari Kemenaker yang bikin kebijakan, PHI yang adil sengketa, sampai BPJS yang jaga masa depan dengan pekerja. Mungkin jikalau nantinya teman-teman mempunyai pertanyaan bisa langsung komentar saja dan mungkin bisa dijawab oleh kami jika diizinkan oleh dosen kami, dan juga mungkin sekian podcast dari kami. Jikalau ada yang kurang mohon dimaafkan, dan juga terima kasih sudah mau mendengarkan, dan mungkin sekian, terima kasih teman-teman. Dadah.